Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita pada acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat Surakarta. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Untuk firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada Sapaan Rohani saat ini diambil dari Mazmur 116 ayat 7 yang demikian bunyinya. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikian firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita meneruskan untuk merenung rasakan firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu, menaikkan syukur dan terima kasih atas kasih dan rahmat-Mu, berkat penyertaan dan pemeliharaan dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, saat ini kami menenangkan diri kami, hendak merenung rasakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami supaya firman-Mu memberi kami kekuatan dan menuntun hidup kami di tengah-tengah dunia yang pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, apakah selama ini kita merasakan kehidupan yang tenang, tidak resah, tidak dihantui, tidak terburu-buru? Ya, tentu jawaban ini sulit untuk dijawab ya, karena satu realita kehidupan sekarang itu hampir seluruh bagian kehidupan itu diliputi oleh keresahan. Ya. Hari lepas hari, bulan lepas bulan, keresahan itu selalu ada di sekitar kita, bahkan sampai masuk di lingkungan kehidupan kita. Seperti misalkan Corona atau COVID-19 yang melandai, kemudian naik lagi menjadi Delta, naik lagi menjadi Omikron dan sebagainya. Ya. Dengan demikian setiap orang menghadapi hal itu ya membuat resah, tidak tenang, bahkan takut dan panik. Itu salah satu bagian yang mengganggu ketenangan hidup kita. Ya, kalau kita benar-benar menyadari dan memperhatikan, itulah realita kehidupan kita yang tidak karuan, yang tidak menentu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam situasi semacam ini sebenarnya yang namanya ketenangan itu sangat dibutuhkan sekali. Ya. Namun saat ini ya orang lebih senang budaya ya konflik, dalam hal tidak kesepahaman pun terjadi kritik, terjadi kebencian yang diunggah ya sehingga semakin meresahkan situasi di sekitar kita. Itulah yang terjadi. Padahal ketenangan itu harus ada dalam kehidupan kita. Terus bagaimana kita untuk menyikapi hal itu? Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebenarnya yang namanya stres, ya, tekanan-tekanan hidup yang membuat tidak tenang diawali hal itu sudah terjadi sejak dulu kala. Daud kita mengerti ketika sebelum menginjak pada keberhasilan sebagai raja, dia diawali dengan
diburu oleh Raja Saul, terancam kehidupannya. Kebencian Raja Saul memuncak sehingga harus mencari Daud untuk dibunuhnya. Sampai-sampai Daud harus bersembunyi di gua. Sampai-sampai lagi Daud harus pura-pura gila. Itulah yang dihadapi Daud pada tempo dulu. Ya. Ada pertanyaan, apakah Daud tidak percaya kepada Tuhan, kepada Allahnya? Ya pasti itu percaya dan sangat percaya kepada Allahnya karena Daud sendiri memiliki pengalaman secara pribadi, pengenalan dengan Allah. Namun kok masih mengalami stres? Ya demikianlah realita kehidupan manusia. Kesimpulannya bahwa yang namanya tekanan hidup, permasalahan hidup, persoalan hidup itu akan dihadapi oleh siapapun. Baik orang yang percaya kepada Allah maupun yang tidak. Sampai di dalam Mazmur 42 ayat 6 ya ada satu ungkapan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam hatiku. Itulah satu ungkapan sebenarnya stres. Ya. Namun stresnya orang yang percaya kepada Allah tentu akan berbeda. Dia akan mengarahkan diri kepada Allah. Ya sekali lagi bahwa siapapun orangnya itu bisa merasakan stres. Bisa merasakan kegelisahan, resah, takut dan panik. Ya, tidak ada ketenangan jiwanya. Bisa terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan ketenangan jiwa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sejatinya, sesungguhnya ketenangan jiwa itu tergantung kepada diri sendiri dan Allah. Bukan dari siapapun yang dapat menenangkan jiwa, menenangkan hati, yang dapat menghadirkan adem ayem itu adalah diri sendiri dan Allah. Bukan sahabat, bukan psikiater, bukan anggota keluarga, bukan pendeta, bukan. Itu bisa dipakai Tuhan sebagai sarana. Tapi keputusan utama pada diri sendiri apakah mau merangkul dekat dengan Tuhan. Sehingga ketenangan hati, ketenangan jiwa itu merupakan keputusan. Ya. Bukan pilihan. Keputusan pada diri sendiri untuk dekat dengan Allah yang memberikan ketenangan itu. Maka kembalilah tenang hai jiwaku. Itu keputusan. Sebabnya apa? Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketenangan itu ya tidak dapat dinilai dengan uang, dengan harta. Apakah artinya uang dan harta itu berkelimpahan, namun kehidupannya merasa tidak tenang, merasa gelisah, merasa takut. Ya. Oleh sebab itu, bagaimanapun persoalan, tantangan ini yang selalu ada, baik itu besar maupun kecil, yang masing-masing dapat mengalami bagiannya. Tetapi bagi kita, orang yang percaya, mari kita memutuskan diri untuk tetap tenang, berserah kepada Allah. Tenang supaya dapat berdoa secara fokus. Berdoa fokus, memohon kepada Tuhan Yesus, memohon ketenangan agar Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mencoba untuk berhenti sejenak, merenung rasakan akan kebaikan Tuhan. Apa yang selama ini Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, dengan menenangkan jiwa kita, menenangkan hati kita. Kita sendiri yang dapat menenangkan, bukan orang lain, namun kita sendiri yang dapat menenangkan.
Mari kita berhenti sejenak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tahu-tahu kita akan dikejutkan. Dikejutkan apa itu? Keheranan. Ya. Kita dapat merasakan tenang, damai, sejahtera, ayem, adem, tentrem, itu mengalir di dalam kehidupan kita. Inilah Allah bekerja. Inilah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang selalu kita terima. Oleh sebab itu, saat kita menerima firman Tuhan, tidak hanya berhenti untuk menjadi perenungan. Namun biarlah firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang memberikan kuasa, sesuatu yang memberikan kekuatan untuk terus melanjutkan kehidupan ini sehingga kita memperoleh kekuatan yang berasal dari Tuhan. Itulah kuncinya. Ketenangan hati. Mari kuncinya dekat dengan Tuhan. Mari kita putuskan kita untuk tetap tenang, tetap percaya walaupun di sekitar kita terjadi apapun itu, namun kita tahu bahwa Tuhan telah bekerja dengan baik untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.